Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog kita di Apa Kabar Indonesia Pagi pada pagi hari ini. Saya mau ke Prof. Karim. Prof, tadi ada pertanyaan menggantung dari saya. Nah, sebenarnya pada Pilkada 2020 ini faktor apa sih Prof yang kemudian dimiliki oleh para pemilih sehingga orang-orang baru, nama-nama baru, bahkan orang-orang yang masih terbilang cukup muda ini justru memiliki angka yang tinggi? Ataukah memang karena mesin partainya yang bekerja cukup baik, atau mungkin karena faktor kekerabatan, atau justru masyarakat ini ingin melihat nih, mau ngetes lah. Coba kita lihat nanti aksinya seperti apa pada saat sudah memimpin. Begini, menurut saya pilkada di masa pandemi ini kan menyediakan ruang yang sempit ya bagi kandidat untuk berkomunikasi, bersosialisasi, mengenali lebih jauh pemilih dan dikenal lebih jauh oleh pemilih. Nah, menurut saya dua jalur yang relatif terbuka itu, satu petahana, kedua tokoh-tokoh yang sudah dikenal oleh publik sejak lama gitu ya. Nah, karena itu kita melihat misalnya petahana banyak unggul di mana-mana. Karena apa? Karena politik bantuan yang disalurkan oleh pemerintah menurut saya secara tidak langsung itu menempatkan petahana sebagai primus inter pares gitu ya. Orang-orang yang utama di antara yang berderet di antara pertama itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang punya ketokohan yang dikenal luas gitu ya. Sehingga meskipun kontaknya agak terbatas tetapi marketingnya tidak terlalu sulit mengangkatnya begitu ya. Artinya ini narasi popularitas masih unggul, Prof? Menurut saya popularitas lebih ditentukan oleh ketokohannya ya, bukan oleh partainya. Saya tidak melihat secara signifikan gitu ya kinerja partai. Mengapa? Karena kita melihat misalnya kandidat yang didukung oleh banyak partai bahkan dengan suara yang signifikan lalu dikalahkan oleh kandidat yang partainya hanya lolos ambang saja. Artinya banyak sekali variabel, bukan hanya kinerja partai saja. Tentu saja mesin partai itu akan menjadi mesin pelumas seperti oli yang belum nanti kinerja calon. Prof, Tetapi tetap yang menentukan menurut saya kandidatnya. Oke, Prof, berbicara mengenai kinerja partai tadi sempat disinggung oleh Mas Ikram bahwa dengan adanya semakin banyaknya kerabat dekat pejabat ini yang mengartikan bahwa nampaknya ada kemunduran dalam pola rekrutmen di partai politik ini. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Mas Ikram ya, bahwa salah satu titik kritis dalam kandidasi itu kan soal rekrutmen ya, rekrutmen kandidat yang dilakukan oleh internal partai. Saya ingin memberikan penegasan soal itu. Demokrasi kita itu sudah sangat terbuka di berbagai aspek, tetapi mengalami bottleneck ketika rekrutmen yang dilakukan oleh internal partai. Sama sekali tidak ada keterlibatan publik. Apa yang dinamakan pemilihan pendahuluan, konvensi internal partai tidak pernah dilakukan. Sehingga jangankan publik, bahkan kader partai yang mencalonkan diri dan menunggu rekomendasi partai, itu seperti praktek menunggu godot. Ya. Karena kadang-kadang rekomendasi jatuh kepada kandidat yang tidak diduga oleh publik atau oleh kader lain. Nah, menurut saya salah satu agenda ke depan bagi penyehatan demokrasi itu tidak lain adalah menyehatkan demokrasi internal partai. Kita percaya kemenonjolan partai itu nampak dalam semua aspek kehidupan, gitu ya. Bahkan dalam pilpres, partai merupakan satu-satunya pintu masuk. Oleh karena itu kita ingin bagaimana demokrasi internal partai itu diperlihatkan oleh partai sehingga benar-benar partai itu menjadi lokomotif yang menghela kehidupan demokrasi sekaligus menjadi habitat bagi tumbuh suburnya nilai-nilai Jadi banyak rising star yang dimunculkan gitu oleh partai ya. Membuka keterbukaan dalam rekrutmen internal partai. Baik. Itu menjadi titik kritis yang harus kita perhatikan. Saya mau ke Mas Ikram, singkat Mas, selain tadi juga beberapa poin yang disampaikan oleh Mas Ikram, ada poin lain mengenai banyak kasus korupsi yang erat dengan kekerabatan dekat dengan pejabat. Kita ada beberapa kasus seperti Banten, Kutai Kartanegara, Cimahi, Klaten. Bahkan yang terakhir adalah Kabupaten Kutai Timur begitu. Bagaimana mengawasi atau bagaimana memastikan check and balance ini tetap dapat berjalan nantinya, Mas? Ya, sebenarnya kita nggak bisa mengaitkan juga bahwa banyaknya insiden kasus korupsi dengan politik kekerabatan. Bahkan lebih banyak juga yang tidak ada hubungan kekerabatan yang juga. Terus terang saya pikir korupsi ini bisa menyerang siapapun ya, tergantung integritas dari personal ya. Tapi yang saya mau lihat memang
ketika kekuasaan itu menjadi candu, nah itu mungkin bisa saja ya, ketika memaksakan ya, di mana tidak sesuai dengan kehendak publik, kemudian dipaksakan lewat banyak cara. Saya pikir itu bisa juga membuka potensi-potensi penyalahgunaan ya. Tapi sejauh ini saya pikir politik kekerabatan kan pasti akan dievaluasi lewat pemilihan 5 tahun ya. Tapi memang saya menjadi catatan tadi oleh Prof ya, bagaimana di rekrutmen politik sebenarnya harus ada semacam pemilihan pendahuluan atau mahkamah konvensi ya, sehingga sebelum jatuhnya rekomendasi kan ada pertarungan di situ, sehingga betul-betul menseleksi sebelum diseleksi oleh publik ya, apakah itu lewat jalur kandidat independen, persorangan atau dengan ada banyaknya calon, tapi minimal proses seleksi itu sudah berjalan ya. Tapi kalau soal korupsi tadi, saya tidak bisa menafikan itu bisa menyerang siapapun. Dan kalau memang di dinasti itu terjadi rentetan kasus korupsi, saya pikir publik juga punya rasionalitas, punya kritisisme sendiri ya untuk mengevaluasi apakah mereka akan bekerja atau tidak. Juga nantinya akan berjalan begitu ya Mas ya? Ya, Mas Ikram. Ya. Kemudian ini kan untuk dinasti lah, politik kekerabatan ini tidak melulu negatif, pasti juga ada sisi-sisi positifnya juga. Mas Ikram dan juga LS ini melihatnya seperti apa? Pemimpin-pemimpin di Pilkada 2020 ini menakar kualitas mereka akan seperti apa ke depan? Ya, memang menakar politik kekerabatan ini kan tergantung oleh citra ya. Misalnya ada politik kekerabatan, misalnya sentimen pemilihan sebelumnya itu bagus, misalnya approval rating dari keluarga yang tinggi gitu ya, pasti juga ketika itu tinggi di atas 80% misalnya, yang akan turun ketika ada calon dari keluarga tersebut, itu biasanya ada impact ya. Publik juga akan melihat secara rasional. Misalnya kalau Mas Hanin ini kan secara dia berbeda ya, misalnya publik melihat ada kemandekan dalam macam berapa puluh tahun pemerintahan sebelumnya. Mas Hanin tampil sebagai sosok yang menawarkan perubahan. Saya pikir konteksnya lain ya. Yang misalnya yang saya katakan tadi kayak di Minahasa Utara ya, di mana bupati kemudian turun ke anaknya kan terbukti juga tidak unggul di pilkada ya, karena pasti ada dua hal. Pertama, mereka menguji kualitas dari anaknya itu sebagai kandidat. Kedua, mengaitkan dengan kekuasaan ibunya ya, sehingga mereka ada dua variabel untuk dievaluasi, sehingga hasilnya tentu akan beda di setiap daerah ya. Politik dinasti bisa saja akan langgeng ketika proses turunan dari sebelumnya ya, patriarki ke atasnya itu cenderung bagus dan diapresiasi. Dan sebaliknya juga ketika tidak bagus dan ditambah dengan personal dari kandidat ya, misalnya politik kekerabatan juga yang lemah, saya pikir publik punya rasionalitas. Banyak harapan tidak sih Mas dari sosok-sosok baru ini Mas? Saya sih harapannya banyak ya, karena saya pikir yang paling penting dari politik banyaknya anak muda ini kan, kita lihat hari ini kebanyakan anak muda ini kan pasif ya, bahkan juga tidak suka ke politik ya, karena politik erat dengan kekecewaan, erat dengan janji yang tidak terpenuhi. Saya pikir anak-anak muda yang tampil ya, Hanin ada itu juga membuktikan bahwa anak muda ini berbeda ya, mereka punya imajinasi baru, mereka ada punya stylenya narasi sendiri baru, begitu ya Mas mereka ya? punya, ya saya pikir itu harus dikuatkan, dan Mas Hanin dan kawan-kawan menjadi momentum saya pikir, ataupun masir trigger untuk tumbuhnya semangat dari anak-anak muda lainnya ke politik ya. Baik, Mas Ditonya sudah senyum-senyum dari tadi ya, sudah merasa dipuji. Mas Dito, bagaimana Mas Dito? Apalagi kalau untuk Kediri ini kan cukup spesial ya, melawannya kota kosong kemarin Mas. Ya, jadi untuk Kediri ini memang kemarin beban yang cukup berat adalah legitimasi terkait partisipasi. Itu yang pertama. Kalau partisipasinya ini turun, maka ini terbukti gairah atau euforia pilkadanya tidak ada. Sudahlah calon tunggal di tengah pandemi, ini maka sebenarnya resiko turunnya partisipasi cukup tinggi. Lalu yang kedua, ternyata setelah kami cek menurut hasil hitungan cepat versi Partai PDI Perjuangan,
perolehan suara terbanyak itu ada di Kabupaten Kediri, dan ini memang bukan proses yang dilalui hanya karena saya anak seorang tokoh atau punya afiliasi kedekatan dengan petinggi partai dan sebagainya, bukan, tapi memang tadi yang saya sampaikan ada program-program yang saya lakukan sebelum 9 Desember dan itu berdampak cukup besar terhadap masyarakat Kabupaten Kediri. Contohnya pupuk itu, karena hari ini seluruh desa di Kabupaten Kediri mengalami kesulitan pupuk dan saya bisa memberikan solusinya. Nah, Begitu. pertanyaannya adalah kemudian apakah hasil yang dilakukan sebelum pemilihan kemarin ini akan konsisten tidak selama beberapa tahun ke depan Mas Dito memimpin? Kalau saya mengatakan sekarang, saya rasa itu saya mengumbar janji, nanti kita lihat saja hasilnya, Mbak. Mas Dito, kalau melihat sedikit tanggapan dari Mas Dito, ada pola rekrutmen yang mundur dari partai politik dengan banyaknya sekali kerabat yang dekat dengan pejabat. Anda yang mungkin sebagai kepala daerah nantinya yang juga memegang atau ada nama besar di belakang Anda, apakah memang benar sebenarnya partai politik ada yang perlu dibenahi begitu, Mas Dito? Saya rasa sebenarnya itu bukan kapasitas saya untuk mengomentari apakah itu harus diperbaiki atau tidak. Saya rasa tadi ada Mas Ikram. Apakah memang sebenarnya Mas Dito kalau pola dari sebelum juga mengusung nama-nama besar yang nantinya akan maju dalam pilkada, kalau mundur sedikit, apa sudah ada pembinaan dalam arti pendidikan yang partai politik yang cukup kuat begitu, sehingga masyarakat yakin kepada... Ya. Mas Dito sendiri juga menjalani, Mas, pendidikan politik di Jadi partai? saya terus terang saya harus sampaikan, di dalam PDI Perjuangan itu ada yang namanya sekolah partai. Dan itu wajib. Jadi selama 7 hari, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam, itu kita ada sekolah partai. Baik. Oke, nampaknya ada gangguan informasi ya, kita dengan Mas Dito. Halo? Halo Mas Dito. Oke, lanjutkan Mas, Ya. silakan. Ya, jadi saya menjalankan, saya melakukan sekolah partai dan itu memang selalu dilakukan oleh PDI Perjuangan. Dalam hal ini PDI Perjuangan itu mewajibkan kadernya untuk mengikuti sekolah partai selama 7 hari dan itu dimulai dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu kita senam secara virtual, Mbak. Setelah itu kita masuk ke materi sampai jam 9 malam. Jadi dari jam 6 sampai jam 9 malam itu terus kita lakukan. Kalau terlambat 15 menit ini akan ada sanksi teguran. Terlambat lagi itu sanksi teguran kedua, sampai sanksi teguran ketiga maka rekomendasi akan dicabut. Jadi artinya Partai PDI Perjuangan dalam hal ini cukup ketat dalam menyeleksi kader-kadernya. Jadi di akhir pun juga ada ujian atau tes yang diberikan oleh partai. Nah, kalau memang pada saat ujian ini tidak memenuhi kualifikasi atau persyaratan maka akan dicabut rekomendasinya. Ya, Dan itu akankah kemarin cukup sempat ada yang waktu 7 hari sekolah politik di partai ini untuk memimpin sebuah kota di Kediri, Jawa Timur? Kita akan lihat nanti. Selamat kami ucapkan unggul dalam versi hitung cepat ya Mas Dito ya. Terima kasih juga kepada Prof. Karim dan juga Mas Ikram telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu untuk semuanya.